Assalamualaikum semuanya. Di sini ada yang sudah tahu dengan kekerasan terhadap anak usia dini. Jika belum tahu, video ini cocok sekali dengan teman-teman yang ingin menambah wawasan. Tanpa lama-lama lagi, yuk disimak. Yang pertama ada kekerasan fisik. Jadi banyak banget nih orang tua yang tidak sadar karena sering melakukan kekerasan fisik secara sengaja. Misalnya ketika anak ingin membeli mainan yang anak mau, lalu orang tua sengaja menjewer anaknya supaya anak tidak mau minta apapun keinginannya. Lalu ada contoh kedua, ketika anak sedang rewel, lalu ibu dengan sengaja mencubit anaknya agar sang anak diam dan berhenti rewel. Lalu ada lagi seperti gambar di atas, sepertinya sang anak membuat kesalahan yang akhirnya sang ayah menjadi marah besar. Cara yang efektif untuk menghadapi karakter anak yang seperti itu menurut saya, belikan saja atau turutkan saja dan kasih pilihan. Semisal hari ini ibu belikan, tetapi tidak boleh minta lagi ya. Lalu yang kedua ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis ini dapat muncul dalam bentuk makian, penghinaan, mengejek anak di depan orang lain atau di tempat umum. Misalnya ketika anak tidak sengaja menendang gelas kaca hingga pecah, lalu orang tua berteriak, "Kalau jalan pakai mata dong." Atau dalam bentuk yang lebih halus, ketika anak yang ukuran badannya lebih kecil dibanding dengan teman sebayanya, orang tua berteriak atau bicara, "Anak saya mah memang badannya kecil, orang dia makannya mie mulu kok." Seperti itu. Dan jujur saja, saya sendiri pernah mengalami kekerasan psikis, seperti dibanding-bandingkan karena badannya lebih kecil dibandingkan badan mahasiswa sebaya saya. Seperti, "Tuh dia aja umur 18 tahun badannya besar, kok kamu kecil aja?" digituin. Ketika sudah mendapat perkataan seperti tadi, rasa itu sangat amatlah sakit dan tidak bisa sembuh dengan begitu saja. Lalu di sini ada saran saya untuk pelaku kekerasan psikologis, terutama untuk orang tua, kalau bisa dibicarakan dengan baik tanpa membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Kenapa harus dibandingkan dulu baru dinasihati? Semisal, "Kamu makan yang banyak ya hari ini biar berkembangnya cepat." Seperti itu kan lebih enak didengarnya daripada harus membanding-bandingkan, karena dampak untuk anak yang habis dimaki oleh orang tuanya adalah anak mengalami tantrum untuk bicara dengan orang lain. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada kekerasan seksual. Di sini kekerasan seksual yang berdampak pada anak sangat-sangat negatif. Apabila dilakukan oleh orang tuanya sendiri, maka akan berakibat sangat buruk pada anak. Misal, mereka akan cenderung merasa rendah diri, lalu mengalami kesulitan konsekuensi dan kecemasan yang berkepanjangan yang entah sampai kapan itu akan berlarut. Seperti itu. Lalu yang keempat ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal merupakan tindakan lisan yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan. Kekerasan verbal ketika orang tua menyuruh anak untuk diam atau jangan menangis, sehingga menimbulkan tantrum pada anak lalu anak menjadi pendendam karena perlakuan dari orang tuanya. Hal ini sama seperti kekerasan psikologis, tetapi kekerasan verbal ini sangat menimbulkan kesalahan anak. Misal orang tua bicara, "Kamu bodoh, emangnya bisa?" Salah, bukan seperti itu caranya. Perkataan
di sini bisa menarik kesimpulan bahwa kekerasan orang tua terhadap anak usia dini tersebut memiliki dampak buruk bagi anak, yaitu kesehatan mental maupun fisik anak akan menurun. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada umumnya. Seperti itu. Sekian video yang saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum semuanya.